Kisah Timun Mas. Di sebuah kampung di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Ia hidup sendiri sejak ditinggal mati suaminya beberapa tahun silam. Kesendirian Mbok Srini menginginkan kehadiran seorang anak. Setiap hari ia berdoa agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ia seorang anak. Pada suatu malam, Mbok Srini bermimpi. Dalam mimpinya, Mbok Srini bertemu sosok raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil bungkusan kain berwarna putih di bawah pohon besar. Pagi hari, Mbok Srini pergi ke hutan, tempat biasa ia mencari kayu bakar. Kali ini, dia penasaran dengan mimpinya semalam. Sesampainya di bawah pohon besar, ia menemukan bungkusan kain putih kecil, berisikan biji mentimun. Tiba-tiba dari arah belakang Mbok Srini, muncullah sesosok raksasa yang mirip seperti di mimpinya semalam. Lalu, raksasa itu berkata agar menanam biji mentimun itu. Kelak, biji mentimun itu akan tumbuh menjadi anak. Jika sudah dewasa nanti, serahkan anak itu kepadaku untuk menjadi santapan. Meski merasakan takut yang luar biasa setelah bertemu raksasa, Mbok Srini kemudian pulang, membawa biji mentimun itu. Lalu, ditanam di halaman rumah Mbok Srini. Setiap hari, biji mentimun itu disiram dan dirawat Mbok Srini hingga tumbuh dan menjadi tanaman mentimun yang berbuah besar. Anehnya, buahnya hanya satu, berwarna kuning keemasan, dan membesar sampai seukuran bayi kecil. Lalu Mbok Srini memetik buah mentimun yang sudah terlihat besar dan matang, lalu dibawa ke dalam rumah. Setelah dibuka, ternyata mentimun berisi bayi kecil perempuan. Lantas, Mbok Srini memberi nama bayi itu Timun Mas. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, cerdas, dan baik hati. Saking sayangnya Mbok Srini kepada Timun Mas, Mbok Srini lupa bahwa ia harus menyerahkan Timun Mas kepada raksasa jahat untuk dijadikan santapannya. Akhirnya tiba waktu raksasa mendatangi Mbok Srini. Raksasa meminta agar Timun Mas segera diserahkan kepadanya, agar tidak menjadi santapannya. Mbok Srini meminta perpanjangan waktu 3 hari, dengan alasan Timun Mas sedang sakit, sehingga dagingnya tidak enak untuk dimakan sang raksasa. Raksasa pun menuruti permintaan Mbok Srini. Jika dalam waktu 3 hari, Timun Mas tidak diserahkan, Mbok Srini akan dijadikan pengganti Timun Mas untuk dijadikan santapan raksasa. Kemudian raksasa pun kembali ke dalam hutan. Kemudian, Mbok Srini meminta bantuan Petapa Sakti yang tinggal di atas gunung. Petapa Sakti bersedia membantu dengan memberikan 3 bungkusan. Bungkusan itu berisi biji semangka, jarum, dan petis. 3 hari berlalu, raksasa jahat kembali menemui Mbok Srini untuk meminta Timun Mas agar diserahkan kepadanya. Tetapi Mbok Srini tetap tidak mau menyerahkan Timun Mas. Kemudian raksasa pun mengamuk dan mengejar Timun Mas. Saat terdesak, Timun Mas menebarkan biji semangka yang diberikan Petapa Sakti. Dengan ajaib, biji tersebut berubah menjadi batang pohon semangka yang besar dan menahan tubuh raksasa jahat. Namun, raksasa jahat dapat melepaskan diri dan terus mengejar Timun Mas. Timun Mas lalu menebar jarum dan kemudian berubah menjadi bambu bisa runcing yang menahan tubuh raksasa dan melukai kakinya. Walaupun kaki raksasa terluka, dia dapat melepaskan diri dan terus mengejar Timun Mas. Lalu, Timun Mas membuka bungkusan terakhir yang berisi petis, lalu melemparkannya dan berubah menjadi lautan lumpur yang sangat panas. Lautan lumpur tersebut menenggelamkan raksasa jahat sampai menemui ajalnya.
Timun Mas akhirnya selamat dari terkaman raksasa jahat yang mengejarnya dan hidup bahagia bersama Mbok Serini.